Tujuan dari pembelajaran IPS di SD adalah untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi seorang warga negara yang bukan hanya menguasai pengetahuan saja, akan tetapi juga keterampilan, sikap, dan nilai. Menyusun tujuan pembelajaran yang baik dan benar sangat penting sebagai petunjuk bagi guru untuk memilih materi ajar, strategi, model, metode, dan media pembelajaran yang digunakan saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Terdapat 4 unsur pokok yang ada pada perumusan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, audiens. Dalam konteks pembelajaran, audiens yang dimaksud di sini adalah siswa, karena tujuan pembelajaran itu sendiri dicapai oleh siswa itu sendiri, sehingga siswa sebagai audiens yang harus diperhatikan. Yang kedua, behavior. Behavior artinya tingkah laku atau aktivitas dalam suatu proses. Dalam konteks belajar mengajar, behavior merujuk pada tingkah laku atau aktivitas siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, condition. Condition memiliki arti yaitu keadaan. Dalam kegiatan belajar mengajar, condition merupakan keadaan siswa di kelas, baik sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. Condition adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai. Dan yang keempat yaitu degree, memiliki arti suatu perbandingan. Dalam konteks belajar mengajar, degree berarti membandingkan kondisi siswa antara sebelum kegiatan dan setelah kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah mengembangkan materi pembelajaran IPS di SD itu yang pertama, mengidentifikasi faktor yang ada pada kompetensi dasar dan standar kompetensi. Ketika pendidik memutuskan bahan ajar, ada baiknya untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pada kompetensi yang harus diraih. Yang kedua, menentukan jenis bahan ajar yang cocok untuk kompetensi yang harus diraih. Dengan kebijakan ini, maka guru akan dimudahkan secara tidak langsung. Rencana tersebut diantaranya adalah menganalisis dan mengidentifikasi ranah konsep, afektif, prinsip, prosedur, atau paduan dari materi yang lebih dari satu. Yang ketiga yaitu menentukan referensi bahan ajar. Sesudah memutuskan jenis bahan ajar, tahap selanjutnya adalah memilih referensi dari bahan ajar. Materi dari bahan ajar bisa diperoleh pada media seperti video, internet, jurnal, majalah, koran, dan buku. Di samping itu, guru harus berperan aktif dan kreatif agar siswa bisa memperoleh bahan ajar yang alternatif. Langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran yaitu yang pertama, kegiatan pembelajaran. Yang kedua, tentukan transmisi pesan. Yang ketiga, tentukan karakteristik pelajaran. Yang keempat, klasifikasi media. Dan yang kelima, analisis karakteristik masing-masing media. Yang pertama, guru merancang dan mengelola kegiatan belajar mengajar yang mendorong siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Yaitu guru bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam kegiatan yang beragam, misalnya diskusi, menulis cerita, puisi, dan berkunjung keluar kelas. Yang kedua, guru menggunakan alat bantu dan sumber yang beragam. Sesuai dengan mata pelajaran, guru menggunakan misalnya gambar, studi kasus, atau alat yang tersedia yang dibuat sendiri. Yang ketiga yaitu guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan. Contohnya, siswa diminta untuk melakukan percobaan, pengamatan, ataupun wawancara. Selanjutnya, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasannya sendiri secara lisan atau tulisan, yaitu melalui diskusi atau lebih banyak pertanyaan terbuka. Selanjutnya, guru bisa mengaitkan kegiatan belajar mengajar dengan pengalaman siswa sehari-hari. Contohnya, siswa menceritakan atau memanfaatkan pengalamannya sendiri, ataupun siswa
menerapkan hal yang dipelajari dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, menilai kegiatan belajar mengajar dan kemajuan siswa secara terus-menerus. Guru harus bisa mengelola kelas dengan baik, yaitu dengan cara diantaranya yang pertama, memberikan materi dengan metode pembelajaran yang kreatif. Libatkan anak secara aktif dalam pemberian materi pelajaran di kelas. Yang kedua, terapkan gaya mengajar santai tapi terarah. Dan yang ketiga, berikan reward kepada anak.